الحمد لله على نعمه المتواترة وأيده المتكاثرة ومننه الغامرة، والصلاة والسلام على أشرف أهل الدنيا والآخرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الأنجم الزاهرة. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. معاشر الحبايب، معاشر الأساتذة، معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini sebagaimana biasa kita berkumpul dalam majlis bikinan bulanan kita. Tapi pada malam hari ini menjadi lebih istimewa dengan dibarenginya peringatan haul beberapa orang pendahulu kita. Mereka orang-orang soleh, orang-orang baik, bahkan mereka orang-orang yang berilmu, yang membimbing kelompok-kelompok manusia yang begitu banyak dengan manfaat yang begitu hebat, hingga manfaat tersebut nampak bukan hanya di masa mereka, tapi sampai saat ini dan kita yakin seterusnya manfaat itu nampak, kelihatan begitu hebatnya. Inilah orang-orang yang selalu bersama Allah, orang-orang yang mereka itu apabila kita sebut nama mereka turunlah rahmat Allah. Di antara mereka tadi yang disebutkan Sayyidil Imam Al-Walid Al-Habib Ali bin Abbas Al-Maliki, ayat daripada guru kami Sayyidil Walid Imam Abu Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasan rahimahullah nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Memang ini keluarga istimewa, silsilah zahabiyah, rangkaian emas, untayan rangkaian dari emas, dari seseorang anak yang berilmu, alim, waliullah, turun nanti demikian juga anaknya, turun lagi ke bawah sampai saat ini. Karena ini ya cucunya Sayyid Ali bin Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Ali bin Maliki, di antara cucu-cucu beliau dengan rangkaian emas yang kita tahu dan kita kenal. Masih ada lagi dari putra-putra Sayyid Abbas, dari putra Sayyid Abu Sayyid Muhammad Maliki sendiri masih ada lagi Abdullah, Ali, Alawi dan lain-lain. Mereka Masya Allah dibentuk dari rumah tangga yang hebat, rumah tangga yang selalu menanamkan hubungan seorang anak, bahkan satu rumah tangga dihubungkan selalu dengan Allah. Ini nilai yang sangat penting untuk menghubungkan diri kita selalu kepada Allah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kalau kita melihat orang-orang salihin itu, mereka enggak ada rasa takut, enggak ada rasa bingung, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Enggak ada sedihnya. Kenapa? Karena mereka selalu bersama Allah. Ketika orang itu tidak memiliki hubungan dengan Allah, di situ itulah berbagai macam akan terjadi pada dirinya. Rasa takutnya, sedihnya, bingungnya,
kesedihan, kebingungan, ketakutan ini semua dengan urusan dunia. Sering kalau kita bayangkan kita sebagai manusia, kalau menghadapi yang lebih besar dari kita, kita takut. Minimal yang sebaya saja masih mikir-mikir kan? Tapi kalau seandainya itu lebih kecil, wah berani kita ya, berani yang lebih kecil. Tapi buktinya enggak juga, sama yang kecil juga enggak berani. Sekarang ada yang kecil, virus itu kecil banget, takut juga, kelihatan juga enggak. Sama sesuatu yang kecil sekali, takut, enggak kelihatan sama mata. Bahkan pakai mikroskop aja berkali-kali, sampai 7-8 kali kan. Kalau kita takut semuanya padanya, bukan takut sama Tuhan, tapi harus sama Allah. Ya orang-orang salihin, Allah udah nyatakan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, enggak ada rasa takut sama sekali. Kenapa yang mereka pegang itu? Allah yang menciptakan segalanya, yang mengatur segalanya. Mereka cuma berserah selalu pada Allah. Kalau kita kan jarang berserah pada Allah, lebih banyak merasa berserah pada diri kita sendiri, merasa kita mampu berbuat itu dan ini. Kadang-kadang untuk mewujudkan sesuatu kita pikirkan dengan sepenuhnya. Untuk sesuatu dari urusan dunia, karena urusan akhirat itu bagus sekali. Urusan materi, urusan harta benda dipikirkan, di bawah pikiran kita semuanya. Tapi kalau urusan akhirat ya tenang-tenang aja. Urusan sholat santai, baca Quran juga enggak begitu rajin, zikir sholawat juga sama. Tapi kalau urusan dunia, urusan materi, usaha coba sekali-sekali nggak mikir, nggak siap waktu. Mau tidur aja masih mikir juga kan? Sampai tidur dia mimpinya urusan dunia juga kan? Dari banyak ke bawah urusan. Tapi orang-orang soleh itu nggak segitu ya. Dia kontaknya sama Allah SWT terus. Lebihnya penuh sama Allah. Yakin, tawakal, gak jauh dari Allah SWT. Itu hidupnya mereka tenang, mereka bahagia. Gak ada yang mengganggu mereka. Walaupun ditakut-takutin, tetap aja tenang. Itu. Bahkan ra'ayna min jabalin muhaqqirin. Ya, berapa banyak kita melihat orang-orang yang kayak Jaban, Hagar, Hina, Asyara Ba'idil Sidqi Fastasar al-Asad, nunjuk dengan sungguh-sungguh, singa aja nurut sama dia. Orang kira penakut, pendiam, sembunyi-sembunyi, nggak tahu dia singa nurut sama dia. Singa yang takut sama dia. Kita kira, oh kita yang hebat. Coba kita duduk sama singa. Kira-kira ini orang-orang soleh ya. Singa kalau enggak salah Syekh Ali Ad-Daggok pernah kejadian waktu itu, seorang mukibat ulama sufi didatangi sama tamu-tamu di rumah. Selesai berapa waktu tamu ini tinggal di rumah, waktu mau izin pulang mereka berjalan jauh dari kota yang jauh. Di saat mereka pulang di tengah jalan balik lagi ke Sahibul Bait. Ditanya kenapa kamu pulang lagi? Kamu katanya udah izin sudah sekarang minta izin mau pulang. Ya Syekh, kami melihat di situ banyak singa, sehingga kami terhalangi oleh kelompok singa yang berada di sana. Hah? Begitu? Ayo kasih tahu, marah dia. Kasih tahu kalian tamu-tamu Syekh Ad-Daggok mau lewat. Nih, saya tahu. Omong aja. Berani kan kalau kita lewat dia? Katakan, dia tahu ini imam besar. Mereka lewat, ketika mereka katakan, singa itu suruh minggir. Nasi jalan, hari semua ke pinggir. Dengar namanya aja udah takut singa. Itulah orang-orang soleh ya. Habib Ahmad bin Abdul Rahman As-Sagaf, ayah Habib Abdul As-Sagaf itu pernah. Beliau dijamu orang di Hadramaut. Lagi dijamu, makan, udah lagi rame-rame begitu tiba-tiba orang di dapur ribut. Di dapur. Ribut kan? Apinya berkobar, kebakaran. Ribut, api nyala kebakaran. Api Ahmad tanya ada apa? Api kebakaran. Nggak bakar. Masa kita mau dimakan sama api? Ayo, kita mati loh untuk
kita dengan agama mau. Kita masa mau dimakan sama api? Nah, udah seketika ini orang-orang yang bersama Allah terus. Kita bersama Allah. Yang hakikatnya kita hidup ini diatur oleh Allah. Nggak berkembang, nggak ada gerak, nggak ada kehidupan kalau bukan karena Allah. Kita bisa bergerak kenapa? Karena Allah, karena dikasih kehidupan oleh Allah. Dari mulai janin di kandungan ibu, ya, dari tetesan air mani berkembang sampai menjadi seorang janin. Itu kan tumbuh sampai menjadi janin. Memang kita tumbuh sendiri. Ada yang tumbuh sendiri, ada yang ditumbuhkan oleh orang tuanya. Orang tuanya tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada orang tua ngatur ibunya. Oh sekarang saya mau gede seperti ini, nanti saya besarin lagi sedikit lagi, saya makan ini biar lebih. Itu semua ya, tidak ada cerita itu. Memang boleh lihat dari sebab, tapi hakikat tidak begitu. Karena orang-orang sekarang aja yang tahu semuanya pakai itu pakai ini biar berkembang lebih baik. Dari dulu juga orang-orang dulu hebat-hebat, nggak ngerti macam-macam seperti ini. Gak ada aturan-aturan yang berlebihan. Ya. Orang dulu mana kenal apa-apa, hidup dengan seadanya, tapi hidup tumbuh. Berapa banyak mereka dari masa dulu, ya nggak kenal. Oh kalau lagi hamil makan ini, mereka berkembang dengan seadanya karena pegangnya cuma pada Allah. Berkembang dengan berpegang pada Allah, nggak ada yang lain. Urusan rezeki juga begitu. Ya. Kalau kita urusan rezeki, oh bingung kan, gitu. Coba kalau kita bayangkan, karena orang ngatur semuanya diatur. Bumi ini dulu pertama kali ada pohon-pohon. Ada pohon nggak dulu? Nabi Allah Adam turun ke bumi, ada pohon tidak? Ada pohon, ada buah-buahan, ada buah-buahan. Waktu itu Nabi Allah Adam yang enggak, sudah ditanam, sudah tumbuh. Perlu disemai enggak? Nggak ada yang disemai sama Nabi Allah Adam. Tumbuh, berbuah, menghasilkan, mencukupi. Apa saja? Padi juga orang dulu ada yang nanam padi itu dari Allah kita. Tumbuh kalau padi, terus orang sekarang kan berusaha mengembangkan biar lebih banyak. Dari dulu juga cukup banyak karena mereka berpegang pada Allah. Memang itulah aturan Allah, Allah yang ngatur rezeki semua. Sekarang orang mulai menggunakan akalnya, ya, tapi nggak ada masalah, bagus saja. Yang menjadi masalah ketika menggunakan akal lupa sama Allahnya. Seakan kita lah semua yang mengatur, kita kan semuanya usaha kita, perbuatan kita, sampai lupa pada Allah. Ini jadi masalah. Masyaallah ikhwah rahimakumullah. Rasulullah SAW pernah mengajak para sahabat untuk kembali kepada hakikat. Mereka yang lagi bercocok tanam waktu itu tentang penyemaian pohon kurma. Jadi Rasulullah SAW pernah memberikan petunjuk kepada mereka, seandainya kalian tidak semai pun, ya, in malaqahtum la akhadtum natijah umpamanya. Seandainya kalian tidak semai, kan tidak dikawinkan, pasti kalian akan mendapatkan hasil juga. Akhirnya sahabat meninggalkan, tidak ditalqin. Mereka biarkan pohon kurma, nanti berhasil dah, katanya Rasulullah gitu. Tapi ketika mereka menerima bukan dengan yakin, bukan arah mereka itu langsung mengarah pada Allah dan berpegang pada Allah. Ini terjadi pada para sahabat. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah saat panen, mereka nggak dapat apa yang mereka harapkan. Hasilnya nggak baik. Lalu mereka datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya kami tidak targetkan, tapi tidak ada hasilnya bagus. Akhirnya Rasulullah katakan, antum a'lamu bil umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunianya kalian. Artinya tadi Rasulullah ajak berbicara tentang hakikat. Seandainya kalian serahkan pada Allah, yakin pasti akan berbuah hasilnya. Karena dari dulunya juga Allah yang ngatur. Dari dulu nggak ada pohon-pohon yang disemaikan, nggak ada pohon korma yang disemaikan, nggak ada pohon durian yang disemaikan, nggak ada dulu. Tahu udah ada semua dan menghasilkan, mencukupi semuanya. Tapi setelah manusia sudah mulai berkembang, lalu mereka yang ngatur semuanya. Inilah yang ada masyarakat ikhwan.
Namun orang-orang yang soleh tetap dengan keadaan bagaimanapun mereka masih saja hanya berpikir pada Allah. Mau jalan masa ke masa hidup ini masih ada orang seperti itu. Sampai hancurnya dunia ini masih ada. Cuma yang jadi masalah ketika kejahatan-kejahatan itu semakin banyak dan mereka berkurang jumlahnya sedikit, banyak yang lebih rusak. Inilah terjadi musibah. Macam-macam bencana, macam-macam cobaan. Kenapa? Ya jumlah mereka sedikit. Kita jangan ikut sama jumlah yang banyak kalau nggak benar gitu ya. Kadang-kadang ikut nambahin juga yang nggak benar. Ya, inilah akhirnya cobaan itu macam-macam terjadi. Ya buktinya banyak. Umat Islam di Islam, sholat enggak, Islam apaan? Umat Islam, ya maksiat terus. Dosa-dosa dilakukan yang diharamkan Allah, yang Nabi Muhammad paling benci. Kalau lihat wajahnya Nabi bakal nggak bakal senyum dia mukanya. Kenapa? Maksiat dilakukan. Makanan minuman sampai rentenir pun dimakan. Ini semuanya kenapa? Masyaallah rahmatullah. Ini pelanggaran, nambahin yang nggak benar. Udah yang kafir banyak, yang terang-terang maksiat, kafir, munafik. Ada lagi yang dari kelompok yang ngakunya muslim, ngakunya orang baik-baik, ikut juga sama mereka nambahin lagi. Inilah terjadi macam-macam musibah, cobaan, bala. Kalau seandainya terjadi penyakit, pandemi, kenapa? Kan tidak terjadi semua ini, melainkan ada hal-hal atau ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Adanya dosa. Mana zalat bala illa bidam. Enggak turun bala melainkan ada dosa karena dosa. Sekarang ini bala internasional dalam dunia. Berarti dosa internasional. Katanya Allah SWT berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Berhati-hatilah bagi mereka yang melanggar perintahnya Rasulullah SAW. Tafsir juga perintahnya Allah, melanggar perintah Rasul atau melanggar perintah Allah, awas hati-hati. An tusibahum fitnah, mereka akan mendapatkan fitnah. Ulama tafsir dikatakan bala, azab. Oh yusibahum adzabun alim, atau nanti azab yang pedih kelak nanti. Jadi ketika orang itu melanggar ajaran Nabi Muhammad SAW, ya, yang diperintahkan tidak dilakukan, yang dilarang dia lakukan. Udah diperingatkan Allah, falyahdhar, hati-hati. Ini sekarang ini kalau kita lihat memang kenapa? Hidup jadi nggak tenang, hidup ketakutan, hidup bingung. Kenapa? Semuanya dosa. Kalau kita kembali kepada Allah, pasti tenang. Gak ada rasa takut, gak ada rasa bingung, gak ada yang bikin ruwet. Kenapa? Pegang lagi sama Allah SWT. Masyaallah rahmatullah. Karena itu kita lihat orang-orang soleh, ulama, masya Allah hidupnya mereka tenang. Memang dari kecil sudah dibentuk. Said Ali 10 tahun hafal Quran. Jadi imam Masjidil Haram, jadi ulama besar, mufti, guru besar. Dan di samping itu memang Allah SWT berikan kepada mereka kecerdasan yang luar biasa. Semua ini terjadi dari apa? Orang tuanya dari dulu makan makanan yang halal. Orang tuanya rajin mendoakan untuk dapat anak yang baik, yang soleh-solehah. Imam Ghazali itu jadi orang besar kenapa? Orang tuanya terus setiap hadir majlis, ya Allah, aku gak jadi orang ulama besar, tapi aku mengharap anakku, keturunanku, ya Allah, jadikan mereka orang-orang ulama yang besar. Setiap hadir majlis, dia duduk, ayahnya berdoa. Subhanallah, pada akhirnya Allah berikan untuk orang tua ini seorang al-hujjatul Islam, al-Imam Al-Ghazali. Allah didoakan terus, minta terus, Allah kasih manusia yang hebat, yang luar biasa. Dari dulu udah doa terus sampai nanti di masa kandungan istrinya, ibunya si janin ini juga doa terus, baca-baca Quran terus, baca-baca wiridan terus. Tumbuh lahir anak itu orang yang baik, terjaga, pintar, cerdas. Sebentar aja bisa dapat macam-macam jenis ilmu. Begitulah Imam Malik bin Anas, juga Imam Syafi'i, Imam Al-Bukhari, para a'imah semuanya. Kalau kita lihat mereka, ibunya sebegitu hebatnya ketika hamil, dengan bacaan-bacaan Qur'annya, dengan berbeda.
Sekarang terus terang udah banyak yang meninggal semuanya. Sayyidina Ali bin Abbas Malik begitu juga orang tuanya dari rumah tangga ilmu. Kalau kita lihat dulu, sekali Umar bercerita di Hadramaut, rumah tangga itu semuanya bapaknya ngajar ilmu, baca kitab, baca Quran, ibunya juga lagi sholat, lagi zikir, belitan. Anaknya ngapain? Lihat lingkungan kayak gitu, ikut juga akhirnya. Kalau gini, kayaknya bapaknya nonton TV, nonton bola, baca Quran nggak sempat. Ibunya nyanyi nanti, masak aja sambil nyanyi, bukan baca. Orang dulu juga masak, tapi kalau mereka masak bukan nyanyi. Baca apa? Ada yang baca Quran, ada yang baca sholawat, ada yang baca nazaman ilmu. Sambil masak, sambil baca nazaman ilmu. Jadi ngambangnya ilmu ini coba masih ada nggak? Sekarang ada dangdutan kadang-kadang disebut. Masya Allah, kan gitu jauh rumahnya. Kalau kita lihat begitu sampai hebat perputaran yang ada. Karena itu kita nggak bisa ngarepin dari orang, ngarepin diri kita sendiri. Karena yang bakal berhadapan sama Allah itu kita. Bukan melihat orang-orang soleh nanti di akhirat itu kita. Kalau kita kepengen kumpul sama mereka, bentuklah diri kita. Minta kepada Allah untuk anak keluarga kita. Doakan selalu mereka. Ini yang harus kita lakukan masyarakat Allah. Nggak bisa kita cuma berharap pada minta sama Allah. Malam-malam bangun doa itu paling hebat. Sebelum subuh udah bangun duluan, baca Quran, sholat, tahajud, minta sama Allah. Itulah waktu istijabah. Waktu istijabah itu doa, waktu doa yang dijawab oleh Allah. Waktu permohonan akan diberikan oleh Allah. Waktu maghfirah Allah ampuni orang-orang yang datang di sana itu. Sekarang ini nggak banyak yang bangun tahajud. Tidurnya kemalaman. Bangunnya udah kelewatan nanti subuhnya. Kadang-kadang tidurnya cepat, tetap aja subuhnya masih lewat. Artinya, saya tidurnya kemalaman, jadi nggak bisa tahajud. Apa ini tidur malam? Sekarang tidur cepat, masih lewat juga. Tidak salah ini tidak dapat nasib. Nah, ini yang ada masyarakat orang. Semua ini ya kita arahkan diri kita. Sebagaimana mereka itu mengarahkan hidupnya diri. Memang berat. Segala sesuatu pada awalnya berat. Tapi kalau sudah menjadi terbiasa, itu nikmat. Sholat itu, bagi orang yang nggak biasa berat. Mau sholat, repotnya luar biasa. Tapi kalau ada orang biasa, tambah lagi dia dengan hatinya sholat. Itu bukan lagi berat, jadi nikmat. Rasulullah SAW, kalau beliau ada perkara yang berat, yang ruwet, yang macam-macam, badar ila sholat, cepat sholat. Kenapa? Tenang ini. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta bantuan dengan sholat. Ada urusan ada. Kita minta bantuan pada sholat, bukan sholat. Di situlah akan datang bantuan. Di situlah akan datang ketenangan. Sabar, sholat. Itu dilakukan oleh para ulama kita. Sampai akhirnya Abdullah bin Ali Al-Haddad itu beliau kalau udah sholat itu menikmati luar biasa. Kalau udah sholat nikmat untuk mereka. Rasanya sholat nikmat kan belum gitu ya. Karena hatinya belum sama Allah. Lagi sholat aja nggak ingat sama Allah. Dan mereka itu sholat ingat betul sama Allahu Akbar dengan hatinya. Allah yang menciptakan segalanya, yang maha agung. Ya. Kita tahu semua yang ada diciptakan Allah. Kekuasaan Allah. Ini dengan penuh kepada Allah SWT akhirnya situ. Allah kasihkan kecintaan, ditanamkan kebahagiaan dia sampai tenang jiwanya, sampai bahagia menikmati ibadat. Dzaqaqul iman. Karena surganya kan merasakan rasanya iman itu gimana dia rasakan. Man radiya billahi rabban bil islam dinan Muhammadin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang rela Allah itu Tuhannya, rela betul-betul penuh pegangan sama Allah, Allah Tuhannya. Agama Islam agama dia jaga, dia perhatikan betul agama Islam, enggak main-main. Sholatnya, ibadatnya, semuanya. Nabi Muhammad Nabi, betul-betul diakui Nabi. Ada kontak terus, ada hubungan terus sama Nabi Muhammad. Kalau udah benar-benar semua ini terjadi, terwujud, dia akan merasakan nikmatnya iman, lezatnya iman, halawatul iman. Kalau iman itu dirasakan manis, enak, ya termasuk sholat itu bagian, baca Quran itu bagian. Ada orang sholat nikmat, baca Quran nikmat. Kita dengar para ulama kita, para habaib yang kadang-kadang keluar ada dari sholat nikmat banyak seperti beliau.
Nabi Ahmad bin Muhammad al-Jamalulain itu kalau baca Quran nikmat sampai keluar kayak madu, dia itu jadi manis katanya. Kalau udah baca Quran manis dia, nikmat betul dirasakan. Sampai nikmat itu terasa secara, kalau tadinya cuma ruhiyah, sekarang dirasakan secara fakta. Tapi beliau kalau sudah Ramadan, dia nggak banyak baca Quran di siang hari. Kenapa? Manis air liurnya. Jadi beliau bertahan. Ya, amalia yang lain pasti dia lakukan, bukan oh itu nggak baca siang udah istirahat. Enggak, kerjaan banyak. Orang Islam itu ada istilah luntang lantung orang Islamnya. Husain Muhammad bin Ali Malik rahimahullah sering kali mengingatkan, al-muslim laisa bimu'attil. Orang Muslim nggak ada yang luntang lantung, kerjaannya banyak. Ya, oh anda nggak punya kerja, dasar itu nggak punya kerja ya. Kerjaannya itu banyak, baca zikir, baca sholawat, sholat, macam-macam banyak. Kerjaan kita banyak. Ini kalau yang tidak ada kerjaan itu habis umurnya. Umur kita berjalan terus. Masya Allah. Setiap hari saat ini terus. Jalannya bukan berjalan nambah. Walaupun istilah orang tambah tua, benar tuanya tambah ya. Umurnya semakin berkurang. Ini berkurang dan berkurang ya. Tinggal sisa dan sisa. Atau sisa jangan dianggap ini masih muda. Sisanya masih banyak. Apa? Nggak ada. Kadang-kadang yang muda juga duluan. Berapa banyak yang muda duluan ya? Kadang-kadang masih anak-anak aja udah jalan. Ya. Jalan kemana maksudnya? Nanti nggak paham lagi jalannya. Masyarakat Allah. Ini kita lihat dari Imam Sayyid Ali bin Abbas al-Maliki luar biasa. Beliau juga terkenal dengan dahiyah, orang yang sangat cerdas. Ya. Banyak sekali cerita-cerita beliau kita ambil dari Sayyid Muhammad bin Ali Malik al-Hasani. Katanya Habib Salim bin Umar Syatiri juga orang yang sangat dekat sama beliau. Banyak mengambil ilmu dari Sayyid Ali bin Abbas al-Maliki dulu sama beliau. Dan tadi Sayyid Ali itu pernah sakit, kata Habib Salim sakit berat. Ya, dia nggak ke dokter, cuma tiba-tiba besoknya sehat. Habib Salim nanya kok, Masya Allah untuk perubahannya, alhamdulillah saudara ini. Dan di mana Sayyidah Fatimah datang membantu saya katanya. Ya, kan kontak sama kontaknya mana Nabi Sayyidah Fatimah Makulan itu yang pernah dengar dari Tuhan Syafii dia pernah cerita itu banyak beliau tahu tentang Sayyid Ali bin Abbas karena dia dulu di Makkah belajar Sayyid Ali lagi misalnya tinggal sama beliau dan lain-lain dari Abu Yazid banyak cerita tentang abadnya. Bahkan di antara kehebatan beliau itu gigih dalam majelis, tak pernah meninggalkan ngajar di Masjidil Haram dalam segala saat, nggak pernah ninggalin belajar kalau keluar negeri atau keluar negeri. Jadi kalau masih ada waktu di kotanya sendiri itu nggak pernah ninggalin walaupun sakit. Bahkan di waktu beliau kan istri beliau yang pertama itu meninggal dan akhirnya kawin lagi dengan istri yang kedua ini, adik dari istri yang pertama, itulah ibunya Sayyid Muhammad bin Ali, ibunya beliau ya, Baba Fatimah al-Baghdadiyah al-Jailaniyah dari turunan Syekh Abdul Qadir Jailani, ibunya beliau Sayyid Muhammad Maliki. Jadi waktu beliau kawin yang kedua, adik daripada yang pertama. Sore harinya beliau ngajar di majelis itu juga ada akad nikah, akad nikah Sayyid Ali. Dan beliau ngajar di Masjidil Haram dan maghrib. Biasanya setelah Isya masih ngajar juga. Nanti ada berapa ilmu yang beliau ajarkan. Yang jelas setelah akad nikah, ya menjelang maghrib, beliau langsung habis Masjidil Haram seperti biasa ngajar sampai masuk waktu Isya. Selesai salat Isya ngajar lagi. Bahkan berapa ilmu kemudian diriwayatkan dinyatakan oleh Abu Yazid Al-Maliki waktu itu sempat beliau ngajar nahwu, ya jadi bin Malik ngajar nahwu, tiba-tiba murid nanya tentang dhamir, ya. Kan dalam bahasa Arab itu ada dhamir, ya anta huwa nanti hal yang belajar nahwu tahu nama dhamir, kalau nggak repot dengan dhamair itu ya. Yang pernah belajar bahasa Arab itu tambah lagi mondok masa nggak tahu dhamir dalam bahasa Arab. Itu huruf kecil itu huruf dhamir. Lagi ngajar tiba-tiba sang murid nanya, ya Syekh, ada dhamir ila aina yarji'u hadha dhamir? Ila aina yarji'u hadha dhamir? Dhamir ini kembalinya kemana? Dhamir itu di dalam bahasa Arab ada dua arti. Ada dhamir dengan arti huruf apa namanya tambahannya? Ya huruf kata ganti itu ya, ganti.
Dhamir juga artinya hati. Hati juga dalam bahasa dhamir. Fi dhamiri daiman sautin Nabi, di hatiku selalu ada suaranya Nabi. Itu orang yang punya itu kita. Dhamir itu hati. Dhamir juga kata ganti tadi. Waktu itu saya Ali kan lagi ngajar nahu, ditanya oleh muridnya, ila yang dihadap dhamir. Kemana kembalinya dhamir ini? Katanya ilal bait, ke rumah kembalinya. Ya kan ada dua arti. Dhamir yang di kitab ini sama dhamir yang ada sama beliau. Ya, jadi dhamir hati yang ada pada beliau lagi balik ke rumah. Kenapa orang baru akad nikah jadi saudara? Tapi coba ini akad nikah libur panjang, belum lagi Syahrul Asal, bulan madunya apa sekali. Beliau nggak kepake itu semua sama mereka. Tetap mau akad nikah tetap aja talim. Nanti ketemu ya udah pulang malam. Nanti ada saatnya untuk keluarga. Itu dari hebatnya mereka infakkan kehidupannya untuk ilmu. Itu anak sendiri pernah ngalami pada Abu Sayyid Muhammad bin Ali Malik Hasan Allah. Lalu itu juga ngajar di Masjidil Haram itu nggak pernah tinggal. Ya, suatu waktu kita ditugaskan jaga rumah. Ya, sama beberapa ikhwan jaga rumah. Jadi kalau beliau pulang nanti kita yang buka, siap buka itu di luar pintu, kita buka pintu. Subhanallah, ya, suatu malam beliau datang setelah Isya kan, karena maghrib ada maghrib jadi sampai setelah Isya kira-kira ya jam 9 jam 10 beliau datang. Waktu itu beliau datang, saya salaman langsung dipeluk ya. Mana dipeluk? Dipeluk kenapa? Waktu itu beliau peluk tuh, badan beliau lagi panas luar biasa. Rupanya lagi demam tinggi. Jadi dia meluk tuh mau nunjukin sama kita. Dia demam tinggi, tapi tetap ngajar. Lalu beliau ajak saya ke atas ke kamarnya, minta bantuin ambilin zam-zam, boleh dikasih zam-zam diminum di itu, dikasih ke badannya. Dia kasihin badannya sama zam-zam, berobatnya sama zam-zam, tidak pakai dokter, jarang sekali. Itu tapi lagi panas kayak gitu, kayak gemetar lemas badannya, tetap ngajar. Masjidil Haram balik lagi, masya Allah. Ini yang ada pada beliau. Ya kira-kira ngajarnya, kalau kita ngajar, kira-kira ada bayangan bakat dapat ada yang ngebayar nggak? Nggak ada yang ngebayar gitu ya. Lillahi Ta'ala ngajar dari pahala terus itu yang mereka lakukan. Tapi demikian pun tetap aktif, nggak pernah berhenti. Ini yang ada pada mereka dari ayahnya, anaknya terus. Kita lihat seperti sekarang atas Sayyid Ahmad bin Allah terus nggak berhenti. Yang nggak berhenti, nggak ada pakai capek. Jadi kadang-kadang kita bingung kapan sakitnya, nggak pernah kelihatan sakit. Ya. Kalau kita sakit sudah langsung KO, udah. Beliau juga kelihatan sakit. Ahmad juga pernah lihat sakit. Kenapa? Karena sakitnya juga juga tunjukkan tetap aktivitas nggak berhenti walaupun lagi sakit. Jadi yang ada pada mereka masyarakat Allah. Dan alhamdulillah, insyaallah kita sama-sama malam ini mengenang mereka ini insyaallah. Allah berikan keberkahan untuk kita. Amin. Allah menjadikan kita dalam taat Allah. Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang selamat. Cinta kepada para ulama, para auliya salihin. Insyaallah kita dengan modal cinta yang sungguh-sungguh kita kumpulkan bersama mereka dan bahagia selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.